Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hajju Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Alhamdulillah, pada hari ini, pada pagi ini, selepas salat subuh, Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat untuk bisa kembali hadir di majlis ilmu. Dan insya Allah bahasan pada hari ini, pada pagi ini adalah hadis yang kelima dari hadis-hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, ya. Dan judulnya adalah larangan berbuat kemungkaran dan bid'ah dalam agama. Larangan berbuat kemungkaran dan bid'ah di dalam beragama. Ibtalu al-munkarat wal bid'ah. Baik, ini hadis yang ada dalam kitab tersebut, ya. Insyaallah hadis ini sudah sangat masyhur, sangat populer di kalangan kita, dan bahkan isi kandungan dari hadis ini pun sudah kita amalkannya. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas sesuai dengan sesuai dengan urutan, ya, dan sesuai dengan komitmen bahwa kita ingin mempelajari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ini. Ini hadisnya, an ummi al-mu'minin Ummi Abdillah Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengada-ngada sesuatu amalan dalam urusan agama kami yang kami tidak memerintahkannya, maka itu tertolak. Ini hadis Bukhari Muslim, dan berikutnya sebagai penguat dari Muslim, ya. Tadi di Sahih Muslim ada, di Sahih Bukhari ada, adapun yang ini adanya di Sahih Muslim. An Aisyah, harusnya an Aisyah tak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. An Aisyah tak.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Atau barang siapa yang melakukan satu amalan, yakni ibadah di dalam agama Islam ini, laisa alaihi amruna, padahal tidak ada perintahnya dari kami, bahwa raddun ay bahwa mardudun, maka itu tertolak. Raddun maknanya bisa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ul, ya. Tapi maknanya ditolak, tertolak, alias tidak diterima, ya, alias berdosa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dari hadis ini sebagai sinopsisnya adalah seperti ini. Hadis ini merupakan kaidah beramal agama yang benar atau kaidah beribadah yang benar. Mengapa? Karena di dalam hadis ini mengandung perintah beramal dengan ikhlas dan mutaba'ah. Dan ulama bersepakat bahwa ibadah itu tidak sah atau tidak diterima kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah. Ini teman-teman. Jadi hadis ini adalah kaidah, rumus, ya. Kalau hadis yang pertama kita pelajari itu adalah sepertiga dari agama, hadis tentang niat, sama berarti itu juga kaidah, ya. Kaidah tentang bagaimana mengungkapkan niat, ya, mengekspresikan niat, alias beramal yang benar. Nah, ini pun sama, ya. Ini pun hadis yang sedang kita bahas adalah sama-sama kaidah bagaimana beramal agama yang benar. Jadi di antara ulama mengatakan ini sepertiga, ya, hadis ini tentang niat pun sepertiga. Nah, sisanya sepertiga lagi. Maka genaplah satu, ya. Menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi antara hadis pertama, hadis yang ini, ya, dan sisanya itu adalah menjadi genap tiga, menjadi genap satu, ya. Baik teman-teman yang Allah muliakan, sekali lagi saya bacakan hadis yang sudah sama-sama kita ketahui, kita hafal, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan saja, apalagi banyak, ya, tapi amalan tersebut laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, ada dari agama, ya. Tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, ya. Tidak ada bimbingannya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut ay mardudun, ditolak, ya. Ditolak alias ghair makbul, tidak diterima, alias berdosa, ya. Ini adalah sekali lagi kaidah beramal agama yang benar. Jadi kalau mau beramal agama yang benar, ikutilah, ya, apa yang ada dalam agama kita. Kaidah beramal agama yang benar atau kaidah beribadah yang benar. Mengapa? Karena di dalam hadis tersebut menurut penelitian para ulama itu mengandung perintah beramal dengan ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas adalah ayyakuna qasdul abdi atau qasdu amal al abdi jaza' minallah, ya. Ikhlas adalah menjadikan tujuan amal seorang hamba itu mendapatkan balasan dari Allah, bukan dari selain Allah. Dan
untuk membuktikan ikhlas, yakni harapan itu, pahala itu dari Allah, maka dengan cara mutaba'ah. Mutaba'ah yaitu mengikuti apa yang Rasul contohkan. Mutaba'ah adalah mengikuti yang Rasul contohkan. Kalau sekarang mutaba'ah ini bisa dikatakan secara ilmiah, ya. Jadi tidak cukup melihat. Tidak cukup melihat. Kalau di masa Rasulullah masih ada, para sahabat cukup melihat Rasulullah begini langsung. Kalau sekarang tidak cukup dengan hanya melihat, ya. Tapi kita harus mempelajarinya. Harus mempelajarinya. Apa ini pelajarinya? Tentunya hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa yang kita pahami ketika disebut hadis? 3, perkataan-perkataan Rasul, perbuatan-perbuatan Rasul, dan kesepakatan Rasul. Yang mana, di mana yang selama Rasulullah menjabat sebagai utusan Allah. Di mana saja, ya. Di mana saja kehidupan Rasul. Nah, jadi berarti berapa lama? 23 tahun. Itulah, ya. 23 tahun itulah aqwal wa af'al wa iqrar. Semua perbuatan Rasul, ya. Semua ucapan Rasul, semua persepakatan Rasul terhadap para sahabat, itulah yang kita ikuti. Ini namanya mutaba'ah. Kalau tidak begitu, berarti kita belum beramal seperti yang disinyalemen dari hadis ini, yang diperintahkan dari hadis ini, ya. Man amila amalan wa laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Baik teman-teman yang Allah muliakan, dari hadis ini akan kita bahas beberapa poin bahasan, ya. Walaupun kita sudah tahu gambarannya, inti dari hadis tersebut, namun ada penjelasan yang lebih detail lagi yang itu akan terjadi, ya, di masyarakat. Maka kita harus mengantisipasinya melalui bahasan dari hadis ini. Jadi poin-poin bahasan dari hadis ini adalah apa itu mungkar atau kemungkaran. Apa itu bid'ah? Ketiga, mengapa kemungkaran dan bid'ah dilarang dalam agama? 4, ancaman bagi pelaku bid'ah. 5, faedah hadis. Nah, ini teman-teman, ya, yang akan kita bahas satu persatu. Baik, kita akan bahas yang pertama, apa itu mungkar. Saya seringkali menyampaikan ke teman-teman ketika disebut mungkar adalah berkaitan dengan dosa-dosa, ya. Berkaitan dengan dosa-dosa, yang dosa-dosa itu hubungannya erat dengan tata cara ibadah. Nah, kemudian ini bahasan ini lebih detail lagi, apa yang harus kita pahami ketika kita mendapati kata mungkar atau kemungkaran. Maka ini diantaranya pemahaman yang harus kita tambahkan, bahwa mungkar menurut bahasa dari kata ankaro. Di bahasa Arabnya ankaro. Apa artinya? Di antara artinya adalah mengingkari, tidak menganggap, tidak mengenal, atau asing, atau menolak. Itu ankaro, ya. Jadi berarti ketika kita mendapati kata mungkar, inilah yang harus kita bayangkan secara bahasa. Mengingkari. Jadi mungkar itu isim, ya. Kalau angkaro itu fi'il alias kata kerja. Aktif, mengingkari, tidak menganggap, tidak mengenal, asing, menolak. Nah, ini secara bahasa. Bagaimana secara istilah dalam syariat Islam? Ini mungkar menurut istilah syar'i adalah
ma la yu'rafu fi syari'atin wala sunnah. Ma la yu'rafu fi syari'atin wala sunnah. Mungkar artinya segala perbuatan yang tidak dianggap, alias tidak diketahui, alias tidak dikenal, ya. Atau tidak terpuji. Fi syari'atin, syariat. Di sini dimaksudkan syariat adalah Al-Qur'an, ya. Baik menurut syariat wala sunnah maupun sunnah, maksudnya hadis. Ini teman-teman. Jadi di antara pengertian mungkar adalah ma la yu'rafu fi syari'atin wala sunnah, atau boleh dikatakan ma la yu'rafu fil kitab wal hadis, boleh. Ma la yu'rafu fil Qur'an was sunnah, boleh. Ya. Teman-teman bisa lihat ini dalam tafsir Ibnu Abbas, ya. Nama tafsirnya Al-Mikbas atau ditulis Ibnu Abbas saja. Ini ada definisi, ya, di antaranya dalam surah Al-Ankabut ayat 45, ketika kita mendapati kata mungkar, beliau memahamkan seperti ini. Ma la yu'rafu fi syari'atin wala sunnah. Dengan singkat kata bahwa amalan tersebut enggak ada dikenal dalam Al-Qur'an, juga tidak dikenal dalam hadis. Alias Allah tidak memerintahkan, maka otomatis Rasul pun tidak mencontohkannya. Ini mungkar, teman-teman, ya. Jadi sekali lagi secara bahasa mungkar berarti menolak, mengingkari, tidak mengenal, asing secara bahasa. Sedangkan secara istilah amalan yang Al-Qur'an tidak memerintahkannya, Rasul pun tidak mencontohkannya. Baik. Nah, ini di antara contoh ayat surah Ali Imran ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah Ali Imran. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, teman-teman, ayat 104 ini dari surah Ali Imran sudah mengingatkan kepada kita bahwa orang yang berdakwah, ya, yang menyeru, yang mengajak kepada Allah, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan yang ada perintahnya, melakukan amal-amal yang ada bimbingannya, dan mengingatkan orang-orang agar meninggalkan kemungkaran, ya, maka dalam ayat ini diterangkan ulaika humul muflihun, ya. Itu adalah, atau mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, yang sukses dunia dan sukses akhirat. Ini teman-teman, ya. Jadi Allah memberikan kesempatan, memberikan peluang, ya. Allah mengiklankan siapa yang ingin memperoleh kesuksesan menurut Allah di dunia dan di akhirat, maka Allah perintahkan kepada siapapun untuk apa? Untuk berdakwah. Ya, untuk berdakwah. Dakwah artinya menyeru kepada Allah, ya. Mengajak kepada Allah. Bagaimana cara mengajaknya ini? Ya. Kenalkan al-khair, kebaikan-kebaikan yang memang ada perintahnya, dan perintahkan untuk melaksanakannya, ya. Dan kenalkan yang mungkar, ya, dan
larang mereka dari mengerjakannya. Maka kita disebut oleh Allah muflih, ya. Muflih, orang yang sukses, orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Nah, ini ya. Jadi inilah tugas sebenarnya, walaupun dalam bunyi ayat ini sepertinya biasa saja. Perintahnya tuh terkesan memotivasi saja, ya. Tidak perintah yang begitu kuat gitu. Itu kalau melihat dari teksnya. Tapi kalau melihat maknanya, ulaika humul muflihun, Allah terangkan bahwa orang-orang yang berdakwah itu dengan dakwah yang benar, mereka adalah orang beruntung. Apa lawannya beruntung? Lawannya beruntung tidak beruntung, alias sengsara. Nah, ayat-ayat Al-Quran ketika bicara amal yang konsekuensinya pahala dan dosa, itu adalah sesuatu yang perintah dan larangan tegas, ya. Jadi ketika ayat itu berkonsekuensi berkonsekuensi pahala, berarti itu perintah. Berkonsekuensi dosa, berarti itu larangan. Nah, jadi walaupun dalam ayat ini wal takun perintahnya tidak tegas, tapi kita lihat ujungnya, ya. Allah berikan pahala yang besar dunia akhirat. Maka di sini berarti kita pahami ini adalah perintah yang kuat. Hanya mengapa di sini terkesan perintah itu tidak kuat? Karena di sini Allah memerintahkannya itu tidak secara total kepada kita, tapi siapa yang mau, ya. Siapa yang mau, seakan begitu, ya. Orang yang tidak mau berarti tidak mendapatkan kemenangan dari Allah. Orang yang mau berarti mendapatkan rindu kemenangan dari Allah. Maka disitulah bagi yang paham bahwa di sini adalah perintah. Dan ketika bicara perintah, sebagaimana sudah kita bahas, al-aslu fil amril wujub, hukum asal perintah itu wajib. Dan ketika wajib, teman-teman juga sudah paham, ma yuthabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Amalan yang kalau dikerjakan tentunya dengan benar, Allah beri pahala, ya. Tapi ketika perintah tersebut ditinggalkan atau dikerjakannya tidak benar, yu'aqab, berdosa. Ayo teman-teman, ya. Jadi untuk memahami ayat-ayat ini, di sana ada perintah atau tidak ada, lihat konsekuensinya, ya. Lihat isi kandungan ayat ini, adakah ancaman atau tidak, ya. Baik. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa perbuatan mungkar dan perbuatan ma'ruf itu menjadi bahasan dalam agama kita, ya. Dan menjadikan bahasan serius dalam agama kita, ya. Maka sebagai kita sebagai umat Islam, hamba Allah, mau tidak mau harus mengenali ini dan memahami ini, bahkan kita harus mendakwahkan ini, ya. Kemudian ini sekedar pengingat saja, amal atau perbuatan itu berdasarkan ayat tadi tidak disebut baik atau tidak disebut terpuji. Bagaimana apabila amal tersebut tidak mendatangkan pahala, ya. Jadi begitu teman-teman. Amal atau perbuatan itu tidak disebut baik atau tidak disebut terpuji apabila amal tersebut tidak mendatangkan pahala. Jadi kalau sudah bicara man amila amalan wa laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ini bicara kaidah beramal agama yang benar. Apa? Ini, ya. Jadi kalau kita beramal, jangan sampai lupa targetnya apa? Berpahala, ya, berpahala. Maka inilah di dalam agama disebut amalan terpuji, ya, amalan terpuji.
Kalau di masyarakat umum, ya, sesuatu yang terpuji belum tentu dapat pahala. Ya. Sesuatu yang terpuji dan dipuji oleh manusia, ketika kita bawa ke agama belum tentu dapat pahala. Tapi kalau sudah dalam agama, sesuatu yang mendapat pahala pasti terpuji. Ya, pasti terpuji. Amal atau perbuatan itu tidak disebut baik atau tidak disebut terpuji apabila amal tersebut tidak mendatangkan pahala. Jadi Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammimma sholihal amal. Ya. Kata Rasulullah, aku ini diutus hanyalah untuk menjadikan amal itu sempurna. Ya, amal soleh itu sempurna. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menjadikan amal yang baik itu, amal yang terpuji itu menjadi sempurna. Apa maksudnya? Di masyarakat banyak amalan yang terpuji. Ya, bagus. Tapi dengan hadirnya Rasulullah, bukan selesai di bagus, tapi mendapat pahala dari agama. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nyapu di jalan, ya bagus itu. Ya, nyapu di jalan, membersihkan sampah-sampah bagus. Tapi ketika datang Rasulullah tidak cukup bagus, harus dapat pahala. Nah, maka orang yang biasa nyapu di jalan dia harus ingat, saya nyapu di jalan, membersihkan sampah-sampah bukan untuk peraih pujian dari siapapun yang lewat. Tapi saya lakukan ini karena perintah Allah. Kenapa? Allah mencintai kebersihan. Nah, itu jadi sempurna. Ya. Jadi menyapu jalan, membersihkan sampah, kotoran dari jalan, disempurnakan dengan apa? Ayo niatnya luruskan. Karena Allah. Maka inilah disebut amal terpuji versi agama. Kenapa? Karena mendatangkan pahala. Jika tidak mendatangkan pahala, maka menurut agama tidak terpuji, walaupun menurut kita terpuji. Ya, walaupun menurut kita terpuji, tapi menurut agama tidak terpuji. Baik. Nah, apa itu mungkar, ma'ruf? Nah, berdasarkan ayat tadi, ya, yang harus kita pahami terkait dengan kata mungkar dan ma'ruf adalah dua kata yang berlawanan. Ya. Mungkar adalah segala sesuatu alias perbuatan yang tidak disebut baik atau tidak disebut terpuji, baik menurut Al-Quran maupun menurut Al-Hadis, alias berdosa. Ya, jadi setiap mungkar pasti berdosa. Ma'ruf adalah segala sesuatu perbuatan yang disebut baik atau disebut terpuji, baik menurut Al-Quran maupun hadis, berpahala. Nah, teman-teman, inilah yang harus kita pahami. Ya. Ma'ruf, kebaikan menurut Allah, menurut Rasul. Ya. Mungkar adalah keburukan menurut Allah, menurut Rasul. Mungkar adalah kaitannya dengan dosa, ma'ruf adalah kaitan dengan pahala. Mudah ya, jadi seperti itu. Mungkar adalah segala sesuatu perbuatan yang tidak disebut baik atau tidak disebut terpuji. Ya. Baik menurut Al-Quran maupun hadis, alias dosa. Jadi semua perbuatan dosa itu tidak terpuji, mazmum, walaupun kecil. Ya. Sedangkan ma'ruf walaupun kecil berpahala, terpuji, mahmud. Seperti itu teman-teman ya. Makanya kata para ulama, al-ittiba'u fid dini ma'murun bih mahmudun. Ittiba di dalam beragama, bersikap ittiba dalam beragama itu makmurun, diperintahkan, wa mahmudun, dan terpuji. Ya, itu kata para ulama
seperti kata Imam Syafi'i, ya, kata imam-imam mazhab seperti itu. Sedangkan at-taqlidu fid-din, taklid di dalam beragama, madmumun, itu tercela, ya, tercela. Kalau sudah tercela, ya ini berdosa. Dan sebutannya adalah mungkar. Baik teman-teman. Apa itu bid'ah? Ya, apa itu bid'ah? Kata-kata bid'ah ini sangat ditakuti. Nah, oleh siapa? Oleh pelaku bid'ah. Ya. Jadi kata-kata bid'ah ini sangat ditakuti oleh pelaku bid'ah. Mereka tidak menyadari kalau rasa takut ketika mendengar kata bid'ah itu menunjukkan dirinya ahlu bid'ah. Makanya jangan takut teman-teman. Ketika mendengar kata bid'ah itu jangan takut. Ya. Kenapa? Karena kata-kata bid'ah ini muncul dari lisan hamba Allah yang mulia. Ya. Yang Allah jadikan, Allah utus beliau seorang rasul. Ya. Jadi harus kita bersyukur karena kehadiran Rasul di tengah-tengah kita adalah untuk menyampaikan bimbingan Allah buat kita. Maka sekali lagi, mendengar kata bid'ah jangan marah, jangan menjadi panas telinganya, tapi bersyukurlah. Kenapa? Kata-kata bid'ah yang muncul dari Rasulullah sampai kepada diri kita. Ya. Bahkan Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah. Ya. Setiap bid'ah itu dolalah, ya. Sesat, menyesatkan. Wa kull dolalatin finnar, dan semuanya dolalah itu finnar, neraka. Ini ayat, ini hadis adalah ancaman isinya, ancaman, ya. Jadi ancaman ini bisa terjadi, bisa juga tidak. Nah, kalau kita ini tidak siap diancam, ya, tidak siap diancam, berarti kita akan kena ancaman tersebut, ya. Tapi kalau kita takut diancam, ya jangan lakukan, ya. Kalau kita tidak siap diancam, berarti kita akan kena ancaman tersebut, ya. Tapi kalau kita takut diancam, ya kita akan berusaha melepas dari ancaman tersebut. Nah, kata-kata bid'ah itu ancaman dari Allah, ya, ancaman dari Allah. Nah, mereka yang takut akan ancaman dari Allah, ya berhenti dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, makanya harus cari tahu apa itu bid'ah, ya. Jadi jangan marah-marah, jangan kabur, ya. Jangan a priori dengan kata-kata bid'ah. Justru kita harus mencari tahu apa sih itu bid'ah. Nah, ini teman-teman, bid'ah menurut bahasa berarti baru, ya. Atau segala sesuatu yang baru, atau segala sesuatu yang baru dibuat. Nah, ini teman-teman, biasanya bid'ah itu bicara masalah, kalau bicara bid'ah bicara masalah agama. Nah, kalau bicara masalah dunia bukan bid'ah, ya. Kalaupun bicara masalah bid'ah dikaitkan dengan dunia, itulah ini secara bahasa, ya. Jadi ketika kita bicara bid'ah tapi kaitannya dengan dunia, maka inilah yang kita maksudkan, ya. Yang kita maksudkan adalah bid'ah secara bahasa, ya. Laptop bid'ah, YouTube mass media itu semua bid'ah, ya. Apapun yang kita lihat sekarang itu bid'ah. Bahkan diri kita sendiri ya bid'ah, tapi secara bahasa, ya, secara bahasa. Pesawat bid'ah, apapun, ya. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan Bani Adam.
Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami berikan fasilitas buat Bani Adam itu di darat, di laut, di udara. Semuanya bid'ah. Pesawat bid'ah, HP bid'ah, itu bid'ah semuanya. Tapi secara bahasa. Secara bahasa. Rasulullah menyampaikan dalam hadis terkait dengan bid'ah itu kaitan dengan beramal. Ya, dengan amal-amal ibadah. Nah, ini lihat teman-teman. Ayat 117. Kalau bid'ah yang dimaksud berkaitan dengan duniawiyah adalah tidak masalah. Ya. Ini lihat ayatnya. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Badi' artinya pencipta, alias yang membuat sesuatu yang tadinya tidak ada jadi ada, ya. Jadi ada. Khalaqa, bada'a bisa maknanya satu. Menciptakan sesuatu dari yang tidak ada sebelumnya. Itu kata khalaqa dan kata bada'a. Sedangkan kata ja'ala itu menjadikan sesuatu dari yang sudah ada. Ya, dari yang sudah ada. Pesawat dibuat ja'ala dari yang sudah ada, bahan-bahannya sudah ada. Nah, kalau khalaqa dari yang sesuatu tidak ada tadinya. Itu khalaqa atau bada'a, ya. Nah, itu teman-teman, kata Allah badi'us samawat. Badi di sini menunjukkan isim fa'il, ya. Alias kata benda pelaku. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia mengatakan kun. Kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah ia. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi apa yang selain Allah, ya, yang Allah munculkan karena Allah badi', maka itu bid'ah. Ya, jadi bumi ini bid'ah, langit bid'ah, pokoknya semua yang ada selain Allah itu melihat ayat ini karena Allah menyatakan dirinya badi', ya, alias yang menjadikan sesuatu itu baru, maka sesuatu yang baru muncul dari kata ini namanya bid'ah. Ya, sekali lagi, jadi secara bahasa semua hal-hal yang sifatnya duniawiyah itu adalah bid'ah. Nah, sedangkan yang Rasulullah maksudkan dengan kata-kata bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, bukan masalah duniawiyah. Ya, tapi masalah bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana beramal agama. Nah, ketika bicara ibadah sudah ada petunjuknya dari Allah. Beginilah caranya. Nah, ketika kita melakukan sesuatu di luar dari cara yang sudah ditetapkan, maka itulah yang dimaksud oleh Rasulullah bid'ah tersebut. Nah, maka lihat kita definisi bid'ah, ya. Bid'ah menurut istilah syar'i adalah ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi syari'ata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghati fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Ini bid'ah, teman-teman, ya. Teman-teman, kalau ada kitab namanya Al-I'tisam, ya, silahkan dilihat di sana, ya. Bid'ah adalah thariqah fiddin, ya. Ibarah itu ungkapan, ya. Jadi sesuatu yang dimunculkan, ya. Jadi terjemahnya langsung saja thariqah fiddin muhtara'ah. Tata cara muhtara'ah yang baru, yang dibuat. Muhtara'ah itu dibuat, ya.
Fiddin, di dalam agama. Jadi tata cara yang baru dalam beragama. Tudahi syariah, menyaingi syariat. Ya, disebut menyaingi syariat, kenapa? Syariat itu isinya beramal. Amal itu tujuannya untuk apa teman-teman? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita sholat, kita zakat, kita ngaji, itu tujuannya agar kita dekat kepada Allah. Nah, bid'ah itu sama tujuannya seperti itu, ya. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena Allah membuat kita, Allah menjadikan kita supaya beribadah agar dekat kepada Allah. Kemudian muncullah perbuatan bid'ah sama-sama juga untuk dekat kepada Allah, maka dibahasakan dengan istilah tudahi, menyaingi. Ya. Menyaingi, melakukan perbuatan untuk dekat kepada Allah berarti menyaingi, ya. Menyaingi dengan yang sudah ada. Ya, itu teman-teman. Yuqsadu bisuluk 'alaiha al-mubalaghah, yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah yang maha suci. Gitu. Jadi perbuatan bid'ah itu tujuannya seperti itu teman-teman. Dibuat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kualitas kedekatan diri kepada Allah. Berarti gimana? Bayangkan teman-teman, menyaingi kan? Allah sudah jelas membuat ibadah itu supaya hamba dekat kepada Allah. Kita membuat supaya tambah dekat lagi. Makanya ini menyaingi. Berarti menganggap apa yang sudah Allah buat itu seakan-akan belum ada apa-apanya atau masih kurang. Ya, atau masih kurang. Nah, makanya inilah Rasulullah sampaikan kullu bid'atin dolalah. Setiap perbuatan amal yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah padahal sudah ada, Allah perintahkan, tapi dia buat sendiri, itu namanya tudohi, menyaingi. Ya, berarti dia menganggap apa yang sudah Allah buat belum ada apa-apanya. Maka dia berani membuat, maka kita berani membuat. Maka ini namanya tudohi, menyaingi, waliyadzubillah. Ya, menyaingi yang maha pencipta. Gimana coba teman-teman bayangkan. Ya, makanya sekali lagi bersyukurlah kita mendengar kata bid'ah. Apalagi mendengarkan juga penjelasannya dari para ulama. Ya, kenapa? Karena sudah Allah tetapkan tata cara ibadah itu yang benar seperti ini. Ketika kita masih ingin yang lain, ya, yang akhirnya kita bukan mencari ingin yang lainnya, malah membuat, inilah disebut dengan bid'ah. Bahaya tidak? Bahaya sekali. Makanya nanti kita akan bahas, ya, bahaya bid'ah itu seperti apa. Nah, lihat teman-teman, ada sebuah hadis untuk mengingatkan kita, ya, agar kita benar-benar bisa waspada, mawas diri, jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan bid'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innad dina yusrun walan yushadad dinu illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwa war rauha wa syai'in minad dajlah atau minad dujlah." Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Agama itu mudah teman-teman. Ya, yusrun. Nanti ada penjelasannya. Sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan, alias semakin berat dan sulit. Ya. Maka berlakulah fasaddidu, ya, lurus, ya, lurus. Udah ikuti aja apa yang berusaha untuk mengikuti yang ada. Wa qaribu, ya. Kalau belum bisa berusaha untuk mendekat, ya.
Kalau belum bisa 100%, berusaha untuk mencapai 100%. Ya. Sadidu artinya berusaha untuk melakukan yang ada. Belum bisa sempurna, terus dekati. Ya. Tidak bisa 100%, 50%, 60% terus. Wa absyiru, ya. Wa absyiru, dan terus gembira. Gembira bahwa yang dilakukan walaupun belum mencapai 100%, kita sudah melakukan perintah tersebut. Dan pasti Allah beri pahala. Kenapa? Karena sadidu, karena yang kita lakukan adalah persis ada perintahnya. Ya. Wasta'inu, dan terus bantu diri kita untuk minta tolong kepada Allah. Makanya teman-teman sudah biasa doa sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3. Allah membimbing kita melalui Rasulnya untuk senantiasa memohon kepada Allah sebelum kita salam. Allahumma a'inni, ya Allah bantu hamba, ya. Bantu hamba. A'inni ala dzikrik, supaya terus bisa mengingat engkau dengan benar. Wa syukrik, dan bersyukur kepada engkau dengan benar. Wa husni ibadatik, sehingga bisa melakukan ibadah dengan benar. Kita targetnya ini 3. Zikir, syukur. Dua-duanya adalah ibadah. Gimana supaya zikir syukurnya bernilai ibadah? Ya dengan benar. Nah inilah sadidu, berupayalah beramal dengan amal yang sudah ada contohnya. Belum bisa melakukan dengan benar, qaribu, terus berusaha mendekati. Ya. Wa absyiru, gembira. Apa yang sudah ada kerjakan. Walaupun belum 100%, gembira. Kenapa? Allah pasti memberi pahala. Kenapa? Karena kerjakannya ada contohnya. Wasta'inu, terus minta kepada Allah agar amalan yang kita kerjakan ini menuju sempurna, menjadi sempurna. Kapan kita minta tolongnya? Bil godwa warauhah, pagi, sore, ya, antara pagi dan sore, kapan saja, ya. Wa syai'in minad dajlah, dan di waktu malam. Nah, jadi Allah sudah berikan waktu-waktu, ada siang, ada malam. Di siang ada pagi, ada sore. Nah, pagi ini ada fajar, ada subuh, ada duha, dan nanti ada masa. Ini adanya di nahar, ya. Jadi ketika subuh, sholat subuh namanya sholat fajar, ya. Nah kemudian sholat fajar itu juga disebut subuh. Nah waktu subuh habis, muncullah waktu duha. Sampai kapan? Sampai menjelang zuhur. Nah disitulah disebut nahar. Nanti setelah asar masa. Nah ini bil ghadwa warauha wasaiman dajlah. Jadi kita disuruh terus untuk beribadah sesuai dengan waktu yang Allah sudah tetapkan. Nah ya, kesimpulan isi hadis ini teman-teman. Kandungan hadis ini, manusia adalah salah satu makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa? Karena manusia diciptakan untuk menjadi hamba-hambanya atau untuk beribadah. Jadi perintah kepada kita beribadah itu menunjukkan Allah memuliakan kita. Ya, Allah memuliakan kita dengan apa? Dengan disuruhnya kita beribadah kepada Allah. Maka kita bertanya, apa sih ibadah itu? Ya. Ibadah adalah mengabdi kepada Allah. Bagaimana cara mengabdinya? Melaksanakan perintahnya. Yang seperti apa? Yang dicintai, yang diridhoi secara lahir dan batin itu. Jadi ibadah adalah melaksanakan perintah, dan perintah tersebut Allah ridha, Allah cinta. Maka jika perintah yang kita lakukan itu ingin diridhoi dan dicintai oleh Allah, maka harus seperti yang Allah perintahkan saja. Yang Allah tidak perintahkan jangan. Karena pasti yang Allah perintahkan Allah berikan tata caranya. Makanya Allah utus Rasul, ya. Nah kemudian teman-teman, yang dimaksud dicintai dan diri adalah diberi pahala. Ini
Yang dimaksud diridhoi dan dicintai adalah diberi pahala. Untuk kemudahan beribadah, maka Allah membuat syariat yang disebut agama Islam. 5. Syariat alias agama Islam berisi perintah beramal, namun tetap memperhatikan kemaslahatan lahir serta batin manusia. Maka dengan demikian Allah menjadikan agama ini mudah. Jadi agama dibuat oleh Allah bukan untuk mempersulit, tapi untuk memudahkan. Kenapa? Karena Allah tahu kondisi setiap hambanya itu berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang di perjalanan, ada yang mukim dan lain sebagainya. Ada yang sibuk, ada yang tidak. Semuanya berbeda-beda. Dalam kondisi seperti itu Allah tahu. Maka Allah ciptakan agama agar tidak mengganggu kondisi manusia. Nah, makanya dari sini di antara kemudahan adalah adanya rukhsah, adanya jama', adanya qada, adanya taubat dan lain-lain. Ya. Teman-teman ketika safar nggak dipaksakan harus sholat seperti ketika berada di tempat. Ya. Bahkan yang namanya sholat safar, teman-teman, nggak harus dalam keadaan sulit. Nggak harus. Teman-teman pakai mobil, santai jalannya. Maksudnya santai itu nggak ada kesulitan. Dengan tidak kesulitan, saya mah nggak mau dikosor tetap aja zuhur 4, asar 4. Kenapa? Saya nyaman kok. Nyaman, nggak ada kesulitan. Bukan seperti itu. Ya. Rukhsah ketika kita safar itu di luar masakoh, di luar kesulitan. Walaupun kita nyaman pakai mobil yang enak sehingga kita tidak merasakan lelah sedikit pun, tidak ada alasan untuk tidak safar, untuk tidak qashar. Sekali lagi, qashar tidak tergantung dengan kesulitan kita ketika safar. Nah, tapi safar, qashar adalah salat safar. Jaraknya sudah memenuhi syarat, lakukan safar. Apa kata hadis? Allah mencintai hambanya yang mengambil rukhsahnya. Ya, mengambil rukhsahnya. Nah, adapun jama' baru. Itu ada masyaqqah, ya, jama' menggabungkan. Jama' itu bergabung berlaku ketika kita di tempat, ketika kita safar. Tapi kalau qashar hanya ketika di tempat, ketika dalam perjalanan. Dan dalam sholat tidak ada jama', tidak ada qada. Ya, tidak ada qada. Dalam sholat tidak ada qada. Qada hanya ada dalam puasa. Ya, nahnu nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintah mengqada puasa, tapi tidak diperintah mengqada sholat. Teman-teman safar, mau pergi ke yang jaraknya jauh sampai 7 jam, katakanlah mau ke Tasik. Ya. Teman-teman berangkat dari sini sebelum zuhur misalnya. Sebelum zuhur, pas mau masuk zuhur, sedikit lagi zuhur, diperkirakan kalau nyampe Tasik ini, apalagi lewat jalan tol, jarang rest area, ya sudah kita sholat di tempat saja. Nah, bagaimana? Kita jamak saja. Boleh jamak, tapi karena masih di tempat belum boleh mengqashar, hanya menjamak saja. Zuhur 4 rakaat di awal dengan iqamat. Selesai 4 rakaat, tidak ada zikir, langsung iqamat lagi 4 rakaat lagi, sudah berangkat. Tinggal santai teman-teman. Nyampe di sana udah lewat asar, udah tenang sampai. Nah, kebalikannya, kita berangkat sebelum zuhur. Zuhur masih lama nih, setengah jam lagi.
Gimana, kita berangkat saja? Berangkat saja. Makanya dalam safar perlu ada amir, perlu ada pemimpin untuk menentukan seperti itu diantaranya. Setengah jam lagi ke zuhur, gimana teman-teman, berangkat? Jangan berangkat saja. Nanti sholatnya gimana? Nah, mulai di situ safar, qashar. Sholatnya gimana nih? Kita musyawarahkan. Kita mau sholat di nanti saja ketika sudah sampai di tempat, atau nanti kalau sudah masuk zuhur kita berhenti di rest area, kita sholat. Sholatnya gimana? Mau qashar saja atau jamak? Tinggal dimusyawarahkan. Sudah, qashar dan jamak saja. Berangkat setengah jam, 1 jam lah, nyampe di pertengahan jalan ada rest area, kita berhenti. Kita sholat jamak dan qashar. Ya, jamak dan qashar. Berarti zuhur 2 rakaat, awal dengan qomat. Kemudian selesai 2 rakaat, salam, qomat lagi, 2 rakaat lagi, asar. Selesai, berangkat. Nyampe sana asar, udah kita tenang. Nah, jadi ketika kondisi seperti itu, khawatir nggak dapat rest area dan sebagainya, boleh kita jamak. Jadi pas di sana kita sudah nyaman. Ya, qashar tetap, jamak karena adanya masyaqqah boleh lakukan jamak. Kayaknya kita santai nih, nggak ada yang diburu-buru. Gimana, kita qashar saja? Qashar saja. Di rest area qashar 2 rakaat, berangkat lagi. Nanti pas waktu asar masuk 2 rakaat lagi, qashar lagi. Sudah selesai. Nah, jadi sekali lagi, qashar dalam safar tidak memperhatikan masyaqqah atau tidak. Ya, tapi kalau jamak, itu kalau ada masyaqqah, ada kesulitan, ya, baru kita lakukan jamak. Begitu juga ketika di tempat, kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan sesuatu, misalnya hujan besar, khawatir mati lampu dan sebagainya, maka boleh kita menjamak. Ya, menjamak. Salat maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Boleh menjamak seperti itu. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya, tidak ada sesuatu yang ditakutkan, maka nggak perlu jamak. Ya, nggak perlu jamak. Sekali lagi, jamak itu fungsinya adalah untuk mengantisipasi yang tidak diinginkan, baru lakukan jamak. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang ditakutkan, tidak perlu jamak. Bisa dipahami teman-teman? Nah, inilah agama. Agama Allah ciptakan inna dina yusrun. Ya, inna dunya yusrun. Subhanallah, waktunya sudah habis teman-teman. Baik, saya baca saja sisanya ini. 7. Siapapun melakukan ibadah di luar batas yang telah ditetapkan, maka mereka termasuk yang mempersulit agama. Dan tidaklah seseorang mempersulit agama, melainkan dia akan mengalami kesulitan dalam beramal agama. Silahkan dibuktikan. Ya. 8. Saddidu. Apa artinya? Tetaplah melaksanakan amal yang ada perintahnya dengan benar. Tidak menambah, juga tidak mengurangi. 9. Qaribu. Apa artinya? Terus berupaya untuk bisa melaksanakan amal yang ada perintahnya dengan benar walaupun belum mencapai 100%. 10. Absyiru. Artinya apa? Tetaplah gembira atau optimis. Andai ada satu macam ibadah yang tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal, maka bisa mengerjakan ibadah yang lain. Teman-teman di rumah baru mau sholat ba'diyah zuhur misalnya, ada tamu. Aduh, saya belum. Qaribu, absyiru, bahagia, tenang aja. Allah masih akan memberikan waktu nanti. Boleh diqodho. Ya, absyiru, tetap berlapang dada. Jangan, tamu ini nggak buru-buru pulang. Saya belum sholat ba'diyah zuhur nih. Jangan begitu. Absyiru, gembira terus. Ya. Kapan? Nanti bisa sholat ba'diyah zuhurnya diqodho. Ya, qodho boleh qobliyah asar nanti, boleh sebelum asar dilakukannya, boleh setelah asar. Jadi absyiru. Ya. Biasa baca Al-Quran,
hari ini nggak bisa baca Al-Quran. Absyiru, gembirakan, cari amalan yang lain. Nah, seperti itu maksud teman-teman ya. Nah, kemudian 11, wasta'inu, artinya untuk menjaga keistiqomahan maka jaga pula waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk beribadah. Baik, karena waktunya tidak cukup teman-teman, sampai sini saja dulu. Berarti nanti kita akan lanjutkan ke hadis yang ini ya. Jadi catatan, setiap bid'ah adalah mungkar atau kemungkaran. Setiap kemungkaran belum tentu bid'ah. Mengapa? Jawabannya nanti ya. Setiap bid'ah adalah mungkar atau kemungkaran. Setiap kemungkaran belum tentu bid'ah. Mengapa? Jawabannya sabtu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.